Tidak bisa dipungkiri bahwa Repsol Honda belum sepenuhnya keluar dari masa sulit hingga MotoGP 2024 berlangsung separuh jalan bersama duet Luca Marini dan Joan Mir. Berbagai upaya terus dilakukan oleh pabrikan asal Tokyo, Jepang tersebut untuk bisa membuat motor mereka RC213V memiliki performa yang lebih baik lagi. Buruknya performa RC213V setidaknya dalam 5 musim terakhir membuat siapapun pembalap yang bergabung dengan Honda mengalami kesulitan untuk menang. Hal tersebut juga terjadi dengan Jorge Lorenzo yang merupakan juara dunia 3 kali kelas utama saat menjadi rekan setim Marc Marquez di Repsol Honda pada musim 2019. Memiliki label sebagai juara dunia dan bertandem dengan BP Elian yang memang sedang ganas-ganasnya ternyata tidak menjadi jaminan untuk mengerek performanya. Lorenzo yang hijrah dari Ducati dipandang akan membuat Honda menjadi tim impian bersama Marquez dengan label sebagai tim juara. Akan tetapi, bukan bersaing meraih podium atau kemenangan. Porfiera justru merana menjadi rekan setim Marquez lantaran tak bisa beradaptasi dengan RC213V. Sepanjang musim 2019, Lorenzo tidak pernah satu kali pun mampu finish di posisi 10 besar sebelum memutuskan pensiun dari MotoGP di akhir musim tersebut. Tidak sedikit pihak yang menilai bahwa mantan rekan setim Valentino Rossi di Yamaha itu sudah membuat keputusan yang salah usai hijrah ke Honda dari Ducati. Ducati sendiri sudah menunjukkan tanda-tanda membaik dan lebih kompetitif sejak kedatangan Lorenzo pada musim 2017. Dan di musim 2018 dia bahkan mampu meraih 3 kemenangan. Kini, kegagalan Lorenzo bersama Honda kembali diungkit oleh Luca Marini, yang saat ini sedang berjuang mengembalikan performa terbaik tim penuh juara ini bersama Joan Mir. Adik Valentino Rossi itu tak menampik bahwa Lorenzo merupakan salah satu pembalap berbakat yang pernah muncul di pentas MotoGP. Marini percaya dengan apa yang dimiliki, Porfiera setidaknya bisa meraih setidaknya 2 gelar juara dunia lagi jika bertahan dengan Ducati pada saat itu. Di mata Marini, kegagalan Lorenzo tidak lepas dari kesalahan langkah dan sudut pandang ketika bergabung dengan tim baru di mana dia tidak perlu mengadopsi filosofi yang berbeda. Alih-alih mulai dari awal dengan filosofi yang berbeda itu, Lorenzo seharusnya bisa membawa filosofi Ducati yang sebelumnya sudah mampu meraih kemenangan untuk membawanya melejit. Kesuksesan podium di Sachsenring akhir pekan lalu membuat Marc Marquez makin bersemangat menjalani sisa kompetisi musim ini setelah jeda musim panas. Juara dunia 8 kali itu membuktikan diri bahwa dirinya belum habis dengan podium runner-up yang didapatkannya dengan cara comeback. Start dari P13, Marquez sukses mengamankan podium kedua dan bahkan berhasil meraih podium tersebut bersama sang adik Alex Marquez. Double podium kakak adik di race ini benar-benar membuat juara GP Jerman 11 kali itu bahagia. Hal tersebut juga membuat pembalap 31 tahun itu optimistis menjalani sisa musim walau penampilannya di wilayah kekuasaan kemarin diganggu berbagai macam cobaan. Jatuh dan cedera, dihalangi hingga benturan dengan pembalap lain seperti Franco Morbidelli, Marquez tetap mampu menyalip satu demi satu lawannya hingga meraih podium. Berbekal pengalaman yang sangat berkesan itulah semangat Marquez untuk menatap paruh kedua membumbung tinggi. Tanpa sungkan, si semu dari Cervera itu percaya diri bahwa kemenangan akan segera datang kepadanya setelah jeda musim panas. Marquez yang tak mengalami kendala dalam adaptasi bisa rutin bersaing di Paris depan dalam balapan demi balapan di MotoGP 2024. Dari 9 balapan yang telah digelar, The BP Elian sudah 4 kali naik podium. Berkat aksi ciamiknya, Marquez pun kini duduk di urutan ketiga pada klasemen sementara MotoGP 2024. Meski sedang dalam tren positif dan sudah berhasil bangkit dari keterpurukannya, Marquez ogah sesumbar soal gelar juara. Marquez menyatakan bahwa 3 besar sudah jadi target paling rasional untuk dirinya di MotoGP 2024. Pasalnya, dia mengakui belum tampil konsisten di MotoGP 2024. Bahkan, Marquez belum pernah meraih kemenangan sekalipun saat ini. Bagi juara dunia 8 kali itu, finish di 3 besar bahkan jadi hal yang juga sulit dicapai karena para rivalnya tampil tak kalah ciamik, termasuk Enea Bastian ini yang kini mengekor ketatnya di posisi keempat.
Espargaro akan meninggalkan Aprilia di akhir musim MotoGP 2024 setelah 8 musim bersama. Kakak dari Pol Espargaro itu memutuskan untuk gantung helm sebagai pembalap profesional. Namun begitu bukan berarti Espargaro akan meninggalkan dunia balap. Sebab rider berusia 34 tahun itu bakal menjadi pembalap penguji HRC di MotoGP 2025. Espargaro mengungkapkan ini adalah kesempatan yang sangat bagus. Ia bahkan merasa terhormat bisa menjadi pembalap penguji Honda di musim depan. Espargaro tak ingin menyia-nyiakan kesempatan tersebut. Berbekal pengalamannya di Aprilia, ia bertekad mencoba meningkatkan level motor secara teknis, seperti yang dilakukan dengan Aprilia. Ditambah, Alex diberikan juga tugas tambahan menjadi pemain tim, yang artinya juga mencoba bekerja dengan para pembalap dengan berada di garasi untuk menghadirkan mood yang coba diciptakannya dalam 8 musim ini bersama Aprilia. Espargaro menjalani berbagai pekerjaan setelah memutuskan mundur dari arena. Tanggung jawab utamanya test rider dan sampingannya sebagai komentator balap di televisi. Ia harus pandai mengatur waktu di kandang KTM Red Bull Ring karena tugasnya bertambah dengan pemberian wildcard kedua setelah MotoGP Italia awal Juni. Espargaro, pembalap Red Bull KTM antara 2017 dan 2020, meraih podium pertama untuk KTM di kelas utama pada 2018. Dia mundur dari balapan penuh pada 2023 dan saat ini memanfaatkan wildcard dengan tujuan untuk mengumpulkan data dan panduan yang berharga untuk tugas pengujiannya. Adik Alex itu berhasil naik podium di Red Bull Ring pada Grand Prix Styrian 2020 dengan mengendarai KTM RC16. Balapan tahun 2024 akan menjadi penampilan ke-9-nya di kelas MotoGP di sirkuit ini. Remy Gardner yang melakukan debut Yamaha MotoGP sebagai pengganti Alex Rins yang cedera di Sachsenring sependapat dengan komentar Fabio Quartararo terkait sifat agresif M1 saat ini. Dulunya, M1 terkenal dengan handling yang halus dan gaya ramah pembalap. Kini menjadi jauh lebih agresif dalam beberapa musim terakhir. Itulah sebabnya para insinyur mencoba meningkatkan performa mesin agar sesuai dengan motor Eropa. Menurut Gardner, karakter mesinnya terasa hampir seperti motor 2 tak. Remy Gardner menambahkan cukup sulit mengendalikan sliding motor dengan menggunakan kontrol gas. Gardner bahkan mengaku sempat mengalami beberapa insiden hampir crash di akhir balapan dan bahkan di sprint. Gardner sebenarnya mengharapkan motornya sedikit lebih mulus. Tapi hal positifnya mesin tidak banyak getaran dan hal-hal lain yang dihasilkannya. Jadi Gardner menyimpulkan secara keseluruhan bagus, tapi karakter mesinnya hanya seperti mesin 2 tak saja.